إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال والله يعلم ما في قلوبكم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak henti-hentinya melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita semua. Termasuk nikmat taufik, hidayah, nikmat berjamaah, dan nikmat ketenangan hati seperti sekarang ini. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu mengajari umatnya untuk memperbaiki hati. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'innya, hingga kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah untuk senantiasa mengikuti ajarannya dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Namun terlebih dahulu khatib berwasiat khusus kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah Jum'ah sekalian, marilah sama-sama mempertahankan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dua hal itu yang paling berharga bagi kita nanti saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hati adalah bagian terpenting dalam diri kita. Mengapa disebut yang terpenting? Sebab hati menjadi penentu baik dan buruknya amalan anggota tubuh yang lain, sekaligus menjadi penentu bernilai atau tidaknya amal pemiliknya. Tak hanya itu ma'asyiral muslimin, hati juga merupakan bagian yang paling mudah terpengaruh, mudah berubah, dan juga sulit diobati. Tak heran bila para ulama tasawuf memiliki perhatian besar terhadap urusan yang satu ini. Salah satunya ialah Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Minhajul Abidin, ia mengatakan bahwa siapapun yang hendak menata laku amalnya, maka harus dimulai dengan menata hati. Namun ia tidak akan mampu menata hatinya dengan baik sebelum mengetahui 5 hal prinsip tentangnya, yaitu sebagai berikut. Pertama, Allah Maha mengetahui apapun yang tersimpan, yang terbersih dan dirahasiakan dalam hati hamba-hambanya. Hal itu berdasarkan firman-Nya sebagai berikut ini. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Quran
surat Al-Ahzab ayat 51. Ayat-ayat lain yang senada dengannya menyebutkan Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Quran surat Al-Mu'min ayat 19. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Quran surat An-Nahl ayat 19. Dan masih banyak lagi ayat yang sejalan dengan kandungan ayat tentang hal ini. Namun intinya siapapun yang sudah sampai pada hakikat ini tidak akan berani menyimpan atau merahasiakan sesuatu yang tidak baik dalam hatinya. Sebab semuanya diketahui secara pasti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, Allah tidak memandang rupa, wajah atau kulit hambanya. Yang dipandang dari kita hanyalah hati. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Faman kana lahu qalbun salih tahananna Allah azza wa jalla alaihi. Wa innama antum bani Adam akramukum indallahi atqakum. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amalan kalian. Siapa saja yang memiliki hati yang bersih, maka Allah menaruh simpati padanya. Kalian hanyalah anak cucu Adam. Tetaplah yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Hadis riwayat At-Tabrani. Ketiga, hati ibarat raja, sedangkan anggota tubuh lain ibarat rakyat yang mengikutinya. Jika yang diikuti baik, maka pengikutnya pun akan baik. Jika pemimpinnya lurus, maka rakyatnya juga lurus. Ada kalanya pemimpin lurus, rakyatnya terkadang tidak lurus, apalagi pemimpinnya tidak lurus. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat jasadu kulluhu, ala wa hiya qalbu. Yang artinya, ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Jika daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Daging tersebut ialah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demi menjaga setiap amalan tetap baik, maka siapapun harus menjaga kaum muslimin rahimakumullah. Prinsip hati yang keempat adalah hati adalah gudang berbagai macam permata berharga dan makna-makna penting bagi seorang hamba. Permata pertama adalah akal, sedangkan permata paling mulia adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Permata berikutnya adalah mata hati, basyirah, yang menjadi modal untuk mendekat dan menghadap kepada Allah. Selanjutnya adalah niat yang tulus dalam ketaatan, sekaligus yang menjadi faktor penentu tercapai dan tidaknya pahala kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ialah macam-macam ilmu, hikmah, pengetahuan yang menjadi faktor kemuliaan hamba, baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk. Kemudian perangai atau sifat-sifat yang terpuji. Maka demi menjaga keberadaan permata-permata ini, hati harus selalu bersih dan dijaga dari berbagai macam kotoran dan penyakit. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Terakhir, yang kelima, hati memiliki beberapa keadaan. Antara lain, hati selalu menjadi sasaran serangan lawan. Dalam hal ini adalah serangan setan. Setan selalu mengintai kelengahannya. Ketika pemiliknya berzikir, setan selalu sedikit menjauh darinya. Namun ketika pemilik hati lalai,
setan kembali membisikinya. Di saat yang sama hati juga menjadi tempat turunnya bisikan baik, terutama ilham dan bisikan malaikat, sehingga hati tidak terlepas dari dua sumber bisikan tersebut. Kesibukan hati jauh lebih banyak dari kesibukan anggota tubuh yang lain, dengan akal dan hawa nafsu berada di dalamnya. Tak heran hati menjadi tempat pertarungan antara dua pasukan besar, yakni pasukan nafsu beserta bala tentaranya dan pasukan akal beserta bala tentaranya. Bisikan yang datang ke dalam hati jumlahnya sangat banyak. Bisikan itu bagaikan air hujan yang terus menghujaninya baik siang malam. Hati tidak kurang menerima 70.000 bisikan, baik bisikan baik maupun bisikan yang buruk. Tidak ada yang bisa menolak bisikan itu. Berbeda dengan mata yang bisa beristirahat dengan menutup keduanya, hati terus-menerus dihujani bisikan. Mengatasi dan mengendalikan keadaan hati sangatlah sulit. Pasalnya keadaan hati tidak terlihat. Apa yang terjadi di dalamnya terkadang tidak bisa dirasakan sampai akibatnya benar-benar terlihat. Penyakit hasut atau dendam misalnya tidak mudah dideteksi dan dihilangkan seseorang. Dibutuhkan upaya keras, pandangan yang tajam, timbangan yang matang, dan pelatihan jiwa untuk mengobatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kerusakan yang menimpa hati begitu cepat, keadaannya mudah berubah. Para ahli bahasa menyatakan, mengapa hati disebut dengan qalbu? Dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang mudah sekali berubah. Semoga Allah senantiasa meneguhkan hati kita semua, terlebih jika hati kita telah mendapatkan hidayah darinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Quran Surat Al-Imran ayat 8. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Semoga kita tergolong hamba-hamba yang memiliki hati yang bersih dan selamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.